Saya Kepala Desa Kedang Ipil, nama saya Kus Pawansa. Desa Kedang Ipil adalah salah satu desa tertua di Kecamatan Kota Bangun Darat. Jumlah penduduk Desa Kedang Ipil kurang lebih 1.500 jiwa dan jumlah kepala keluarga kurang lebih 400 jiwa. Kemudian Desa Kedang Ipil sendiri terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Ketapang dan Dusun Kanduaraya. Kehidupan masyarakat Desa Kedang Ipil kebanyakan dari mata pencariannya adalah sebagai petani, baik itu sebagai petani padi maupun sebagai petani gula aren. Desa Kedang Ipil memiliki luas wilayah 16.000 hektar persegi dengan wilayah-wilayah, ada wilayah pemukiman itu kurang lebih 5 hektar, kemudian wilayah hutan itu ada kurang lebih 7 hektar, kemudian wilayah yang lainnya, penggunaan lainnya itu kurang lebih 5 hektar. Jadi semua wilayah-wilayah ini ada dari wilayah desa tadi, ada wilayah adat. Ini di dalamnya ada wisata air terjun, kemudian tempat berburu dan tempat bercocok tanam secara tradisional. Nama saya Sartin, saya sebagai Wakil Kepala Adat Desa Kedang Ipil atau Kepala Adat Kutai Adat Lawas. Saya menjabat menepati di kelembagaan ini mulai tahun 2014. Dan waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris lembaga adat, karena sekarang ini kita ada perubahan struktur, banyak yang katakanlah yang sudah tua dan tidak fit lagi, kita pembentukan anggota lagi, penambahan anggota, yaitu saya dijadikan ditunjuk sebagai wakil kepala adat untuk yang sekarang. Dulu pada zaman kerajaan, arus untuk keluar maupun masuk perekonomian hanya melewati sungai. Sungai ini merupakan salah satu transportasi dan juga satu-satunya untuk keluar maupun masuk. Kenapa disebut Kedang Ipil? Kedang adalah sungai dan Ipil adalah kayu, berarti sungai yang ada kayu ipilnya. Ya, warisan budaya yang masih dipertahankan di Desa Kedang Ipil ini, yang masuk dalam WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ini, ada salah satunya kesenian belian, yaitu belian namang, kemudian ada nutuk baham tadi sendiri, kemudian adat kematian, dan dalam hal ini yang disebut dengan muang. Nah, ini sudah masuk warisan budaya tak benda yang masih dilaksanakan sampai dengan saat ini. Kemudian banyak juga jenis-jenis tarian tradisi yang masih dilakoni oleh anak-anak muda, termasuk juga kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Ini juga adalah turun-temurun peninggalan dari nenek moyang kita dahulu sampai saat ini masih dijaga, dan bahkan sekarang sudah masuk bisa dikompetisikan di tingkat nasional untuk olahraga tradisional sendiri. Asal-usul masyarakat Kutai Adat Lawas ini kan dulunya ada dari selatan, wilayah desa yang ada sekarang. Dan dulu suku kita ini, Kutai Adat Lawas ini adalah pecahan dari suku Sumping Layang. Kenapa disebut Sumping Layang? Itu adalah pergerakan yang secepat kilat seperti angin, gitu. Makanya disebut Sumping Layang. Gerakan itu yaitu melihat kepada rumbai-rumbai yang ada di labung atau laung yang pakai belian itu. Apabila itu dibawa memutar, maka rumbai-rumbai itu akan melayang. Itu kenapa disebut Sumping Layang itu. Aturan hukum adat yang berlaku saat ini itu masih kita laksanakan, sehingga kita apabila ada permasalahan yang menyangkut sosial kemasyarakatan itu kita tidak langsung kita tidak menggunakan hukum yuridis formal, sehingga kita menggunakan hukum adat atau cara kekeluargaan, nutuk baham, kemudian ritual kematian, kemudian ritual-ritual yang lain. Maknanya bagi kita, kenapa kita lakukan itu adalah misalnya untuk nutuk baham, itu kan nutuk baham itu sebagai ungkapan syukur. Nah, itu berkaitan dengan perladangan. Nah, sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta, termasuk kepada roh nenek moyang, ke dewa dewi padi, bahwa perladangan kita ini
berhasil gitu kan, artinya berhasil, menunjukkan bahwa kita berhasil, sehingga dengan keberhasilan perdagangan ini dengan buah padi yang baik, nah itulah kenapa kita tadi itu mengucapkan syukur, ungkapan syukur kepada Sang Pencipta, termasuk Dewa Dewi Padi dan Roh Leluhur gitu. Nah itu makna bagi kami. Termasuk ritual kematian juga, kenapa kita harus laksanakan seperti bayi atau apa gitu. Nah itu kan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang negatif karena ada musibah itu tadi. Dan apabila itu tidak kita laksanakan, maka akan berdampak kepada kita sendiri, kehidupan keluarga kita sendiri. Nah, karma itu akan mengenai kita sendiri gitu. Nama saya Dahlia. Sini saya sebagai koordinator Sanggar Tari Puandara. Kami punya anak didik 43 orang. Di sini kami latihan atau melatih anak-anak menari tari gonda. Tari gonda kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tari gonda itu adalah salah satu tari tradisional yang ada di Desa Kedang Ipil. Di kampung kami ada juga acara setiap tahun. Itu acara nutuk baham. Orang bini ya umpat juga masakan, sangrai, umpat nutuk. Masak nyap akan ya orang nutuk. Terlibatan orang bini ke nutuk baham, acara nutuk baham. Terlibat orang bini masak, nyangrai padi, ya kan tutuk, nyempat juga nutuk baham terus masakan di dapur, nyiap akan makanan, kan orang nutuk baham. Ada juga petambaan nyiapkan sajin untuk ya dibacakan oleh orang-orang tua adat. Ya tugas-tugas orang bini. Dari semua tradisi-tradisi yang masih kami jaga sampai saat ini, kami berharap supaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten, khususnya tradisi budaya Kutai Adat Lawas. Pelaksanaan perencanaan pembangunan keseluruhan di desa, kami tetap melibatkan masyarakat adat. Ya, semua masyarakat, khususnya masyarakat adat kami berikan ruang untuk memberikan masukan. Dalam penggalian gagasan kita, masyarakat adat sangat berperan sekali, khususnya mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan di adat sendiri. Saya kira untuk pengakuan itu sangat perlu sekali, untuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Karena kenapa dari dulu sampai sekarang kan kita belum pernah diakui keberadaan kita, dan sehingga kita sering ada konflik gitu, konflik kepentingan ya, konflik interest dengan pihak investor atau apa ya, ibaratnya kita berbicara bahwa ini wilayah adat dan tidak boleh diganggu, atau hutan bagaimana tidak boleh dirusak ya, namanya kita belum diakui secara legal kan ya, orang tidak akan percaya. Ya sebenarnya teknologi boleh saja berkembang, mau sampai majunya di mana juga boleh ya. Tetapi kan aturan norma tadi ya, tidak boleh hilang, karena norma itulah yang bisa mempersatukan kita, yang bisa mendamaikan kita antara satu dengan yang lain. Tanpa norma itu dilaksanakan, yang tadi norma dalam hukum adat tadi ya kalau tidak ada norma seperti itu ya, bukan masyarakat adat. Karena masyarakat adat mengenal norma-norma itu tadi, aturan-aturan adat yang harus dijalankan gitu. Dengan adanya sanksi-sanksi, baik sanksi secara materi maupun sanksi sosial, itu masyarakat akan merasa bahwa sanksi-sanksi itu berdampak bagi mereka gitu. Kalau sanksi sosial itu kan mereka tidak akan diakui atau dihormati lagi kalau sudah melanggar seperti itu gitu. Keberadaan dia bisa dikucilkan atau apa, itu sanksi sosialnya gitu. Dengan mengajari anak-anak kami menari, jadi anak-anak bisa tahu bahwa di desa kami ini ada tarian-tarian tradisional. Saya sering ikut rapat di desa untuk kemajuan desa. Jadi di situ saya sering mengusulkan apa-apa yang diperlukan Sanggar Tari Puandara untuk kedepannya. Bentuk kebudayaan-kebudayaan yang selama ini masih kami pertahankan selain menari adalah ritual adat dan pantangan adat,
tetap kami pertahankan dan lestarikan. Cara kami memperkenalkan budaya kami ke generasi, salah satunya saya mengajar menari yang sebisa saya. Kita tetap harus kepada prinsip kita ya, untuk mempertahankan tradisi, karena tradisi itulah yang akan membentengi nanti apabila ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Karena manakala tradisi itu tidak kita jadikan semacam benteng kita, maka pengaruh-pengaruh akan mudah masuk, terutama bagi anak-anak muda gitu. Makanya kita kenalkan tradisi-tradisi pada anak muda. Ya, oleh sebab itulah kenapa kita melakukan ulur ubah itu setiap tahun, supaya mereka melihat bahwa tradisi kita ini seperti ini. Ya, sebenarnya kalau tidak ditetapkan masyarakat hukum adat ini atau tidak diberikan pengakuan masyarakat adat ini, memang sangat terancam dengan adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tapi kami berharap kalau pengakuan masyarakat adat ini sudah terbentuk, kami tidak merasakan ancaman itu ada, bahkan akan kami lestarikan dan kembangkan di wilayah ibu kota negara ini untuk menjadi warisan budaya nasional. Harapan saya dan masyarakat adat Gedang Ipil ini dengan adanya ibu kota negara di Kaltim ini adalah untuk selalu melestarikan, menjaga adat budaya dan memperhatikan, negara harus memperhatikan tradisi budaya, khususnya masyarakat setempat, masyarakat lokal atau masyarakat adat yang ada di wilayah ibu kota negara ini bisa dijaga dan diperhatikan, baik itu dari segi kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun menjaga tradisi budayanya ini dapat diperhatikan dan difasilitasi dengan baik. Ya, harapannya dengan adanya GKN ini, harapan kami sebagai masyarakat adat, ya, hukum adat Kutai Adat Lawas ini, ya mudah-mudahan membawakan manfaat yang baik gitu, buat kemajuan. Harapan kami juga kepada pemerintah juga, supaya tradisi-tradisi yang ada ini juga diperkuat, dimunculkan gitu. Artinya untuk membentengi hal-hal seperti itu tadi gitu, masyarakat, sehingga masyarakat ini, artinya masyarakat hukum adat ini punya kekuatan untuk itu gitu, untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang tidak baik masuk ke masyarakat adat gitu. Diakuinya masyarakat hukum adat ini kan mudah-mudahan perhatian dari pemerintah itu ada gitu, walaupun tidak banyak tapi paling tidak ada, terutama untuk regenerasi ya, untuk kelanjutan berikutnya gitu, generasi berikut ya, sehingga adat istiadat ini tidak akan hilang gitu. Saya sebenarnya kalau untuk hilang itu saya tidak rela sebenarnya, karena saya merasa bahwa dengan adanya adat inilah yang menenteramkan kita dan mendamaikan kita gitu. Di Gedang Ipil sendiri kan tanpa adanya adat mungkin susah mempersatukan yang ada berapa agama di sini itu, karena adat itulah yang untuk membalut itu tadi supaya menjadi satu, perbedaan itu tadi. Ya, pesan saya kepada masyarakat hukum adat ya Kutai Adat Lawas ini, ikutilah aturan-aturan adat kita, jangan pengaruh atau provokasi terhadap kemajuan yang ada gitu, yang bersifat negatif gitu. Kita ambil positifnya aja, kemajuan sekarang. Nah, itu pesan saya, sehingga nantinya pesan saya kepada anak-anak muda khususnya, supaya lebih mengenal lagi adat istiadat, dan nanti kalau ada sidang adat ya supaya anak-anak muda itu bisa hadir gitu, mendengarkan bagaimana adat itu ya, adat itu dilaksanakan gitu, sehingga nanti mereka sendiri akan tahu gitu. Nah, jadi itulah harapan kami dan juga pesan kami kepada anak-anak muda. Jelas inginnya ke depan orang tahu kami sini ada beadat, ada aturan-aturan adat. Jadi orang-orang semaunya dengan kami. Selain itu, kami juga berharap dapat perhatian dari pemerintah, khususnya dari pemerintah untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Desa Gedang Ipil, Kutai Adat Lawas. Terima kasih terkhusus kepada pemerintah
provinsi khususnya DPMPD Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan pendampingan terhadap kami, terhadap masyarakat adat yang di Desa Kedang Ipil ini untuk memberikan support, semangat, dan pelajaran kepada kami dalam mempertahankan masyarakat adat atau kebudayaan yang ada di Desa Kedang Ipil ini. Sampai sekarang ini kan hutan itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, ya, sumber air juga, sumber lauk pauk yang ada di hutan, sumber makanan buah-buahan kan ada di hutan semua, termasuk tanaman buah-buah yang katakanlah buah-buah yang enggak ditanam itu kan ada juga yang bisa dikonsumsi gitu. Di samping itu juga hutan merupakan juga tempat berteduh bagi masyarakat adat gitu.